Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ucapkan selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali di pelajaran Siskomdik. Hari ini kita akan membahas tentang search engine. Sesuai seperti yang Anda lihat dari pemaparan Bapak, ini dalam bentuk PDF. Nanti filenya akan Bapak kasihkan di kelas Classroom ya. Silakan Anda download untuk materi pembelajaran ini. Jadi untuk search engine adalah sebuah mesin pencari data ya yang didesain untuk mencari berbagai informasi. Jadi untuk Ananda sudah sering menggunakan Bapak rasa ya untuk search engine ini tersimpan dalam bentuk www ya. Www itu singkatan dari World Wide Web ya. Kemudian ada file transfer protocol, mailing list, dan yang berbeda di dalam sebuah atau sejumlah server dalam suatu batasan jaringan ya. Jadi di dalam search engine kita juga memiliki variasi data yang ditampilkan, baik itu foto, video ya, kemudian gambar dan bentuk tampilan lainnya ya. Memang kalau membuat search engine ini ada algoritma yang sangat kompleks untuk melakukan pencarian ya. Adapun jenis-jenis karakteristik dari search engine, yang pertama adalah menyimpan data, kemudian menampilkan informasi berdasarkan kunci yang Anda cari. Contoh ya, contoh misalnya Anda suka main game ya, biasanya di situ Anda bikinnya Mobile Legend, atau Anda cari materi tentang turunan matematika, biasanya Anda ketik di halamannya itu adalah turunan matematika ya. Kemudian database-nya itu secara online ya. Kemudian kemampuan sebuah search engine juga selalu berbeda-beda. Ciri khusus dari search engine dibandingkan dengan pencarian adalah terletak pada proses pengkeliruan atau halaman dokumen. Dengan untuk melakukan search engine menggunakan bantuan robot bernama Spider tanpa campur tangan manusia. Jadi murni ini otomatis ya nak. Adapun beberapa contoh search engine yang sering Anda gunakan, yang pertama adalah Google, kemudian yang kedua adalah Yahoo, kemudian yang ketiga adalah Bing ya. Ini adalah jenis-jenis search engine ya untuk dalam penggunaan Anda mencari informasi ya. Baik, untuk yang pertama ya. Yang pertama web browser ya. Web browser itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau di komputer itu kita kenal dengan namanya web browser. Jadi web browser itu sebuah software yang untuk membantu user dalam berselancar di dunia maya ya. Kemudian kalau saya ketikkan di atasnya adalah Google ya. Jadi Google ini adalah domain ya. Google ini adalah domain. Ini dikenal dengan domain ya nak. Nih ya, Bapak highlight dulu biar Ananda tahu. Ya, ini adalah domain ya. Ini adalah domain. Kemudian kalau saya ganti jadi YouTube misalnya, ya YouTube ini adalah domain ya nak. Kemudian untuk membukanya ini ya, untuk membukanya ini adalah web browser. Jadi kalau di komputer ya biasanya untuk web browser itu ada banyak ya. Misalnya kalau di komputer ada Google Chrome, web browser Mozilla Firefox, web browser Opera, kemudian web browser VPN AVG ya. Banyak tipenya, banyak nah, Internet Explorer ya. Jadi untuk web browser banyak tipenya. Kemudian untuk nama websitenya itu dikenal dengan domain ya. Baik, untuk awalnya ya, Google ini didirikan oleh seorang mahasiswa ya. Seorang mahasiswa sudah memiliki eh, beberapa perusahaan, ada 16, ada beberapa perusahaan ya. Kemudian mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta di tahun 98 ya. Jadi slogan yang tidak resmi adalah Don't Be Evil pada tahun 2016. Jadi mereka itu, rencana awal itu adalah mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat oleh semua orang. Nah ini ya, jadi fungsinya awal untuk niatnya mereka melakukan uh, search engine ini ya
adalah mengumpulkan informasi mereka niatnya ya. Oke, jadi ada juga kelebihannya ya, kelebihannya untuk penggunaan search engine Google. Yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan mencari data ya. Jadi Anda bisa cari data sangat cepat, tidak perlu pusing-pusing ya. Kemudian lebih canggih dengan fitur yang dimiliki ya. Kemudian tampilannya friendly atau sederhana. Kemudian dapat mencari segala informasi baik gambar, artikel dan yang sebagainya. Kekurangannya di Google itu ya, di Google itu ada iklan. Jadi Anda dibuka pertama kali biasanya di atas itu ada iklan. Nah, itu dia kekurangannya. Baik, selanjutnya kita ke Yahoo. Ya, Yahoo ini Bapak rasa sudah tahu semua ya. Yahoo ini pelopor untuk salah satu yang mempelopori tentang email ya. Email itu electronic mail ya, atau cara surat menyurat secara elektronik ya. Ya, jadi pertama kali sejarahnya itu sama memang ya, sama. Itu berawal dari tahun 94, pada itu salah satu mahasiswa, kemudian dia mau mempunyai sedikit pekerjaan dan terus dilakukan selain menjelajah di dunia internet. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mengkompilasi sebuah daftar bookmark yang besar ya. Jadi dia sebenarnya niatnya adalah membookmark sebuah halaman website ya. Bookmark itu ditandain lah ya. Jadi bookmark itu kita tandain ya. Jadi kita kelompokkan. Kemudian adapun kelebihannya, yang pertama adalah ya, dia karena mempelopori pertama sekali electronic mail ya. Jadi cara menyurat yang modern pasti ya, udah pasti. Kemudian fasilitas yang diberikan itu gratis ya. Walaupun sekarang sudah gratis, Google juga sudah gratis ya, tapi mereka mempeloporinya. Kemudian salah satu, bila Anda mencari cepat dalam melakukan peripresan ya. Kemudian banyaknya fasilitas yang disediakan, baik Yahoo Mail, ada yang sudah pernah pakai Yahoo Mail ya. Ada Yahoo Mail, Yahoo Messenger itu ya, Yahoo Messenger dan lain sebagainya. Kemudian kekurangannya ya, terlalu mudah ya, terlalu mudah dalam membuat user. Nah, ini dia. Jadi ada kekurangannya nih. Jadi kalau terlalu mudah membuat user sehingga mudah disalahgunakan ya. Kemudian satu ADIU hanya bisa untuk Yahoo, jadi tidak bisa include kemana-mana. Tapi sekarang sudah berkembang ya. Bapak lihat sudah ada perkembangan, jadi sudah bisa mengincludekan semua pesan itu ke email ya. Ya, kemudian fitur Yahoo yang masih kalah dengan IM ya, keluaran dari Windows. Yang terakhir, skinnya Yahoo Messenger masih sangat mudah, sangat simple ya. Kemudian tidak seperti IM ya. Jadi itu kekurangannya. Baik, yang ketiga adalah Bing ya. Bing ini sama nak ya. Bing ini adalah, nah ini ya, Bing ini kayak gini tampilannya. Ini bawaan dari Microsoft. Nah, ini tidak bisa Anda hapus ya. Jadi Internet Explorer juga ada nih. Bapak lihatkan Internet Explorer ya. Nah, ini bawaan dari Microsoft ya. Jadi kalau Anda punya Windows ya, Anda punya Windows, nah ini ada nih. Ya, ini dari MSN ya. Nah, nih. Nah, jadi Internet Explorer itu adalah web browser ya, jangan lupa. Jadi Bing itu juga sama nak, sama seperti Google Search Engine sama Yahoo Search Engine ya nak ya. Nah, jadi pencariannya itu sama. Jadi kelebihannya mempunyai fasilitas instant answer. Kemudian pencarian image dan video dapat ditampilkan atau difilter secara detail. Kemudian kotak detail pada link hasil pencarian. Kemudian Bing mesin pencari yang sangat lengkap ya, semua yang ada pasti cari ada ya. Jadi sistem filternya juga bisa diaktifkan dan tidak diaktifkan, bisa dipakai atau tidak dipakai ya nak ya. Nah, cuman ada juga kekurangannya ya, kekurangannya tidak dapat berhitung ya. Maksudnya seperti apa ya? Jadi dia tidak bisa melakukan perhitungan. Kemudian fiturnya tidak lengkap ya. Terus jarang diminati sama user atau pengguna. Anda juga jarang dengar nih bing.com ini kan. Kemudian kurang cepat dalam mencari informasi ya. Jadi itu adalah materi ya, materi singkat pengenalan tentang search engine ya. Jadi materi ini nanti akan diupload di classroom Ananda masing-masing ya, silahkan diakses.
Kemudian bagi Ananda ya, jangan lupa nanti ada tugas ya, silakan dilihat di Classroom untuk Ananda. Untuk tugas hari ini ya, silakan Anda kerjakan. Baik, demikian untuk penjelasan singkat tentang search engine ya. Semoga Ananda paham ya. Jika tidak paham, silahkan diulang kembali video ini. Bapak ucapkan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.